Santapan Harian Minggu 16 Juli 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ester pasalnya yang keempat. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga dan diteruskan pada ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus yang agung, layakkanlah kami untuk menerima sabda-Mu. Di dalam kasih-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Ester 4 ayat 1-3 dan 15-17. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada pergabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Sahabat Santapan Harian, surat edaran Haman yang mengatasnamakan raja telah menggemparkan seluruh kerajaan. Siasat pemusnahan itu sungguh menakutkan. Orang Yahudi merespon dengan berkabung dan puasa. Mereka mengoyakkan pakaian, memakai kain kabung dan abu, serta menangis dengan nyaring dan pedih, sebagaimana kebiasaan orang Israel. Ester beserta dayang-dayangnya pun melakukan hal yang sama. Bagi orang Yahudi, perkabungan adalah respon terhadap suatu kemalangan yang dialami. Muslihat Haman adalah kemalangan bagi orang Yahudi, sehingga mereka merespon melalui iman mereka, yaitu dengan berpuasa. Puasa merupakan ekspresi merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon kemurahan-Nya supaya Ia bertindak untuk menyelamatkan dan memulihkan umat-Nya. Apa yang terkandung dalam reaksi Mordekai, Ester, dan orang Yahudi adalah iman dan ketaatan kepada Allah. Sekalipun tidak ada kata Allah atau Tuhan yang tersurat, bukan berarti tidak ada kepercayaan mereka kepada Allah. Justru sebaliknya, mereka berdoa dan berpuasa karena terdorong oleh kepercayaan mereka kepada Allah. Mereka percaya bahwa Allah yang mengikat perjanjian dengan mereka tidak akan meninggalkan mereka. Keyakinan itulah yang mendasari respon mereka terhadap berita menakutkan itu. Gereja atau umat Allah pada masa kini juga menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang terus mengancam dan bisa menggoyahkan orang Kristen. Namun, satu hal pasti adalah
Allah tidak akan meninggalkan kita. Kata Tuhan Yesus, "Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya." Itulah yang mendasari respon kita terhadap berbagai ancaman, teror, penindasan, ataupun penganiayaan. Tak satu pun dari semua itu dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Jangan bersikap reaktif ataupun apatis terhadap muslihat musuh. Sebaliknya, berpuasalah dan berdoalah bagi keselamatan umat Tuhan dan pengampunan dosa musuh-musuh kita. Mari kita berdoa. Tolonglah kami, ya Allah Maha Kasih, untuk memandang orang lain bukan sebagai musuh, melainkan sebagai umat-Mu yang mulia, yang patut kami kasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi mereka. Di dalam nama-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.